Halo, selamat datang kembali di AREKG Channel. Dampak pemotongan anggaran pendidikan. Bagaimana nasib generasi mendatang? Bayangkan jika di masa depan anak-anak Indonesia kesulitan mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Karena sekolah kekurangan fasilitas, tenaga pengajar tidak mendapat pelatihan yang memadai, dan biaya pendidikan semakin mahal. Ini bukan sekedar skenario fiktif, melainkan ancaman yang nyata jika pemotongan anggaran pendidikan terus terjadi. Baru-baru ini, kebijakan pemerintah terkait pemotongan anggaran pendidikan menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Apakah ini langkah strategis untuk efisiensi atau justru keputusan yang bisa menghambat kemajuan bangsa? Mari kita kupas tuntas dampak dari kebijakan ini dan bagaimana nasib generasi mendatang jika anggaran pendidikan terus berkurang. Latar belakang pemotongan anggaran pendidikan. Pemotongan anggaran pendidikan terjadi karena pemerintah ingin mengalokasikan dana ke sektor lain, seperti pertahanan, infrastruktur, atau kebijakan ekonomi lainnya. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dianggap bisa menghambat pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut data terbaru, anggaran pendidikan yang sebelumnya dialokasikan untuk beasiswa, subsidi sekolah, dan peningkatan kualitas guru mengalami pemangkasan yang cukup signifikan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pendidikan bukan lagi prioritas utama bagi pembangunan bangsa? Lalu dampak langsung terhadap pendidikan. Beberapa dampak nyata yang bisa terjadi akibat pemotongan anggaran ini meliputi kualitas pendidikan yang menurun. Sekolah-sekolah negeri yang bergantung pada dana pemerintah bisa kesulitan menyediakan fasilitas yang memadai, mulai dari buku, laboratorium, hingga teknologi pembelajaran. Beban biaya meningkat untuk masyarakat. Jika subsidi pendidikan berkurang, masyarakat harus menanggung biaya pendidikan yang lebih besar. Ini bisa membuat pendidikan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Kesejahteraan dan kualitas guru menurun. Pemotongan anggaran juga bisa berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik. Jika insentif dan pelatihan berkurang, maka kualitas pengajaran pun bisa ikut menurun. Dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Pemotongan anggaran pendidikan bisa menghambat perkembangan SDM Indonesia. Jika pendidikan tidak mendapatkan perhatian yang cukup, maka negara bisa menghadapi beberapa resiko, seperti meningkatnya ketimpangan sosial. Hanya orang-orang dari keluarga mampu yang bisa mengakses pendidikan berkualitas. Sementara mereka yang kurang mampu semakin sulit untuk berkembang. Produktivitas tenaga kerja menurun. Dengan pendidikan yang kurang berkualitas, maka generasi mendatang bisa kesulitan bersaing di dunia kerja global. Inovasi dan kemajuan teknologi terhambat. Kurangnya investasi dalam pendidikan berarti berkurangnya riset, inovasi, dan perkembangan teknologi dalam negeri. Nah, haruskah kita diam? Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa ini. Jika anggaran pendidikan terus dipotong, maka dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini saja, tetapi juga oleh generasi yang mendatang. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk terus mengawasi kebijakan ini dan menyuarakan kepentingan pendidikan. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan anggaran negara dan investasi dalam pendidikan agar Indonesia tetap memiliki SDM unggul di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pemotongan anggaran pendidikan ini merupakan langkah yang tepat?
atau justru bisa menjadi bumerang bagi masa depan bangsa? Beri pendapat kalian di kolom komentar.